Nah, untuk melakukan uji sistem pelumas, saya tarik dipstick, kemudian saya periksa di sini ketinggiannya oli berada di garis yang antara yang atas sama yang bawah. Kebetulan ini olinya dalam keadaan cukup sampai di garis upper, sehingga olinya kondisinya juga masih bagus, bersih, tidak ada kotoran, sehingga untuk oli sudah selesai dalam kondisi bagus. Oke. Sistem pendingin dan komponennya pertama kali saya periksa dari reservoirnya di sini dalam kondisi yang cukup di upper. Kemudian saya periksa, saya tutup buka radiator. Di sini airnya dalam keadaan yang cukup, ini bisa diraba. Nah, berikutnya kami akan ngetes kondisi tutup radiatornya. Nah, untuk ngecek tutup radiatornya saya lakukan menggunakan kap radiator tester. Untuk menggunakannya ini saya masukkan ke unit pengujiannya. Dan saya coba 10 PSI. Dengan demikian tutup radiator dalam keadaan yang normal, sehingga sini bisa saya buka kembali. Nah, ini tutup radiatornya dalam keadaan oke. Kemudian kami akan memeriksa kebocoran dari radiator. Memeriksa bocoran dari radiator tetap sama, saya gunakan radiator tester, sehingga penggunanya ini alat kita pasangkan, kemudian kain pompa. Lihat, ternyata di sini tidak ditemukan adanya kebocoran. Dalam keadaan seperti ini berarti sistem pendingin dalam keadaan oke. Nah, ini sudah saya cabut kembali karena sistem pendingin dalam keadaan bagus. Melakukan pembersihan saringan udara, yaitu untuk sistem saluran udara. Nah, ini yang kami lakukan adalah kami buka filternya. Bisa lepas saluran filternya. Ini kita keluarkan filternya. Setelah kita keluarkan filternya, kemudian kita bersihkan menggunakan udara bertekanan, menggunakan kompresor. Jika menggunakan udara tekan, menggunakan kompresor, sehingga setelah kita bersihkan, inilah hasilnya dalam keadaan yang bersih. Ini kita pasang kembali ke tempat semula. Oke, lakukan pengecekan untuk baterai. Kebetulan baterainya di sini adalah baterai MF. Saya lihat ukuran di sini juga dalam keadaan upper, sehingga tinggal menunggu ukuran voltage-nya. Di sini saya menggunakan avometer digital, saya arahkan ke tegangan 20. Sehingga di sini langsung kita lakukan pengukuran, yang positif ke positif, yang negatif ke negatif. Nah, ini didapatkan voltage dari baterai adalah 12,99 volt. Dengan demikian baterai dikatakan dalam keadaan oke, bagus. Kemudian kita lepas kembali, melakukan tegangan drop. Nah, untuk terima kasih kawan. Tegangan dropnya adalah menjadi 10,9 volt, voltage drop. Sekarang kita akan melakukan pengujian untuk sekring. Nah, untuk sekring kita buka dari box sekringnya. Setelah kita buka dari box sekringnya, kemudian kita menggunakan alat ukurnya. Saya cukup menggunakan tas lem untuk ngecek kondisi sekringnya putus atau tidak. Nah, di sini masing-masing sekring, terutama untuk EVI, untuk fuel, saya cek dulu. Nah, ini nyala, berarti beres, nggak masalah. Nih, nggak masalah, nggak masalah. Saya minta tolong kawan untuk dihidupkan lampunya. Lampu nyala.
lampunya nyala, cyberingnya oke, bagus. Lampu jauh, lampu dekat, tolong dicek ya. Lampu jauh, lampu dekat. Oke. Sehingga untuk cycling sama lampu semuanya dalam kondisi yang masih normal. Oke, tidak ada permasalahan. Untuk memeriksa lampu sein, klakson, kemudian lampu rem dan indikator mundur, saya mau minta tolong kepada salah satu mekanik. Tolong mekanik Teguh, saya minta tolong dibantu untuk dihidupkan tanda beloknya sein kiri kanan. Terima kasih kawan. Setelah saya melakukan pengecekan pengaman tentang cycling lampu kepala dan semuanya dalam keadaan normal lengkap, saya akan melakukan cek pengecekan untuk EMS. Nah, untuk pengecekan EMS saya menggunakan alat bantu scanner. Nah, untuk scanner ini, untuk pembaca scanner, sekarang scanner sudah saya sambungkan ke soketnya. Kemudian ini scanner saya hidupkan. Kita tunggu, scanner masih loading. Ya, kemudian mesin kita hidupkan. Kita baca terlebih dahulu yang ada di dashboard dalam keadaan normal, semuanya dalam putaran 600 rpm. Kemudian tidak ada lampu yang nyala, berarti tidak dalam keadaan normal. Nah, sekarang untuk memastikan, makanya kita langsung menggunakan scanner, kita baca dengan menggunakan pilih kita OBD. Nah. Kita tunggu dulu karena masih loading untuk scannernya. Nah, setelah kita terbuka, kemudian kita tinggal memilih current data karena tidak ada kode error tanpa adanya lampu yang nyala. Nah, di sini kami dapatkan begitu data streaming, suhu ECT normal, kondisi mesin 78, kemudian putaran yang 600 rpm, vehicle semuanya dalam keadaan normal, kemudian IAT suhunya juga 37 normal semuanya, oksigen sensor semuanya dalam keadaan oke. Nah, begitu semua sudah dalam keadaan oke, berarti kita tinggal kembalikan saja di sini. Nah, setelah semuanya dalam keadaan oke, tidak ada data yang error, kemudian kita cek ulang dengan diagnostik turbo code. Nah, di sini juga not found, tidak ada kode error karena memang di lampu merah kuning juga tidak ada ditemukan nyala. Demikian untuk engine management system, ngecek emisi gas buang. Nah, untuk ngecek gas analyzer-nya, di sini kita dapatkan kadar AC 5, kadar AC, kadar CO, kadar CO2. Nah, di sini didapatkan CO-nya 0, AC-nya 80, CO2-nya 14, kemudian lambdanya 1,2, sehingga AFR 1,9. O2-nya di sini didapatkan pada angka 9%. Sekarang kita lanjutkan dengan pemeriksaan sistem pengapian. Untuk sistem pengapian yang akan saya periksa adalah koil. Nah, untuk koil ini kita cabut dulu, kemudian kita lepas dari businya, kemudian koil kita angkat. Setelah koil kita angkat, kemudian di sini kita ukur menggunakan ampermeter, yaitu dari terminalnya kita setting pada angka 1 ohm. Kita ukur di sini hambatan
primernya. Hambatan primernya di sini didapatkan angka 1 ohm, sehingga koil ini dalam keadaan bagus. Kemudian sekarang kita ukur untuk sekunder. Sekunder saya arahkan ke 20K. Nah, di sini saya ambil. Nah, di sini didapatkan angka 10.000 ohm atau 10 kilo ohm. Dengan demikian koil ini dikatakan dalam keadaan bagus. Demikian turn up yang kami lakukan. Setelah terukur selesai, kemudian koil kita pasang kembali. Terima kasih. Sekarang kita ngecek tahanan injektor. Nah, untuk injektor kita menggunakan AVO, kita arahkan ke ukuran kali 1 ohm. Kemudian kita hubungkan dengan injektor, yaitu positif dan negatif. Di sini tes. Nah, didapatkan ukuran di bawah injektor tadi tahanannya adalah 12 ohm. Dengan demikian injektor dalam keadaan bagus. Demikian, turn up sudah selesai. Terima kasih.